Hai guys, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Sarjana Taman Siswa Yogyakarta dari kelas Manajemen 6A4 Kelompok 4, mata kuliah Manajemen Perubahan. Kelompok kami beranggotakan Erima Devitasari, Aldi Ramadan, Rofifah Koirunisa, dan Dani Surya Pambudi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Perubahan. Di sini kami akan membahas mengenai diagnosis organisasi. Siapa sih yang sudah mengetahui mengenai diagnosis organisasi? Kalau belum, kita bahas bareng yuk. Check it out. Diagnosis organisasi. Nah, pengertian dari diagnosis sendiri yaitu proses untuk mengerti suatu fungsi atau sistem yang pada kegiatan tersebut melibatkan pengumpulan informasi yang bersangkutan mengenai operasi organisasi yang sedang berjalan dan meneliti data tersebut dengan menggambarkan penarikan kesimpulan. Nah, sedangkan arti atau pengertian dari organisasi sendiri yaitu suatu wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan 3 sistematis, yaitu terpimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya baik dengan metode, material, lingkungan, dan uang serta sarana dan prasarana dan lain sebagainya dengan efisien dan efektif untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi kesimpulan dari diagnosis organisasi yaitu salah satu komponen utama dalam melakukan perencanaan perubahan. Nah, seperti yang kita tahu ya, di dalam organisasi itu tidak akan berjalan mulus dan lurus. Ibaratnya nih, kita sedang mengendarai kendaraan, pasti akan ada geronjalan-geronjalan, entah itu naik, nanjak, berliku-liku. Nah, itu sama seperti di dalam organisasi. Di dalam organisasi pasti terdapat banyak problem yang besar, sedang, kecil. Itu pasti akan ada, guys. Nah, sebagai contohnya yaitu antara manajer dengan OD. OD di sini yang dimaksud yaitu Organization Development. Begitu. Hal apa saja sih yang diperlukan untuk mendiagnosis organisasi? Nah, ada beberapa langkah untuk mendiagnosis organisasi. Yang pertama yaitu mendiagnosis atau diagnosa awal, yang dilakukan dengan konsultan mengadakan pertemuan dengan pemimpin untuk menemukan sifat masalah yang dihadapi perusahaan untuk mengembangkan pendekatan PO yang lebih besar kemungkinan berhasilnya. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Nah, dalam tahap ini dapat dilakukan survei untuk mengetahui iklim organisasi dan masalah perilaku. Yang ketiga yaitu umpan balik dan pembahasan data. Nah, di sini kelompok-kelompok kerja ditugaskan untuk meninjau data yang dikumpulkan, menengahi bidang-bidang ketidakkesepakatan di kalangan mereka sendiri dan menetapkan prioritas perubahan. Yang keempat yaitu perencanaan tindakan dan pemecahan masalah. Nah, di sini semua kelompok menggunakan data untuk menyusun rekomendasi perubahan yang spesifik. Pembahasan ini berfokus pada masa aktual dalam organisasi mereka. Rencana disusun secara spesifik, termasuk orang yang bertanggung jawab dan penyelesaian aktivitas. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi dan tindak lanjut. Nah, di sini konsultan membantu organisasi untuk mengevaluasi hasil program yang diselenggarakan dan menyusun program tambahan dalam bidang-bidang yang memerlukan hasil tambahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mendiagnosis organisasi dengan memandang organisasi sebagai suatu sistem terbuka
ini dibagi melalui 3 tingkatan, yaitu yang pertama organisasi secara keseluruhan, kedua kelompok kerja, ketiga individu. Organisasi secara keseluruhan adalah cara memandang organisasi secara keseluruhan, termasuk bentuk perusahaan, struktur, mekanisme, sumber-sumber yang digunakan organisasi. Pada tingkat ini dapat dilihat bentuk perusahaan dan bentuk-bentuk hubungan dalam pengalokasian sumber-sumber yang dimiliki. Kedua, kelompok kerja adalah kelompok-kelompok kerja yang ada pada organisasi. Berikut struktur interaksi yang terjadi antar anggota kelompok. Pada tingkat ini dapat diperhatikan bentuk-bentuk kelompok kerja dan hubungan yang terjadi antar kelompok. Ketiga, individu adalah pribadi-pribadi dalam organisasi. Termasuk di sini adalah kewajiban individu dalam organisasi. Pada tingkat ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana deskripsi suatu jabatan kerja disusun sehingga individu dapat berkarya secara maksimal. Selanjutnya, untuk menganalisis ketiga tingkatan dalam organisasi dengan memperhatikan unsur-unsur yaitu input, desain komponen, dan output. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode pengumpulan data dalam diagnosis organisasi. Sebagai bahan dalam diagnosis organisasi, diperlukan data mengenai organisasi yang bersangkutan. Proses pengumpulan data yang diperlukan dapat menggunakan metode kuesioner, wawancara, pengamatan atau observasi, dan data sekunder. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner merupakan salah satu metode survei dalam melakukan penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan data dari responden. Biasanya kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab responden. Kemudian jawaban tersebut dikumpulkan, diolah, dan dijadikan sebuah teori atau kesimpulan. Metode kuesioner ini digunakan untuk penelitian kuantitatif, yaitu umumnya untuk menyatakan hubungan pengaruh antara variabel. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan sebuah teknik untuk mengumpulkan data-data berupa informasi dari seorang narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Wawancara ini bisa dilakukan dengan 2 metode, yaitu mencatat atau menggunakan alat elektronik. Yang ketiga, pengamatan atau observasi. Observasi merupakan sebuah aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tertentu. Kemudian hasil observasi ini bisa disampaikan dalam bentuk data nyata yang bisa memberikan informasi dan pembelajaran pada pembaca. Kemudian yang terakhir, data sekunder. Data sekunder ini merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu melalui media perantara atau bukan dari tangan pertama tetapi kedua, ketiga, atau seterusnya. Kemudian data sekunder ini diperoleh melalui buku-buku, arsip, laporan, publikasi dari pemerintah atau swasta, hasil sensus, jurnal, dan lain-lain, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Metode tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan, maka dapat digunakan dengan cara penggabungan sehingga dapat manfaat yang maksimal. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis diagnosis data. Analisis diagnosis data dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Di sini kita akan terlebih dahulu membahas tentang metode yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif terlebih dahulu. Metode ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu konten analisis. Konten analisis adalah penelitian yang bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Konten analisis ini digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi, atau semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Kedua, force field analysis. Ini merupakan salah satu metode untuk menganalisa pemecahan masalah berdasarkan konsep kekuatan pendukung dan penolak perubahan yang saling berhadapan. Penerapan metode ini umumnya diawali dengan pembentukan sebuah tim yang disebut kelompok kerja force field analysis yang terdiri dari 6 hingga 8 orang. Tim ini bekerja dengan metode presentasi seperti menggunakan flip chart di depan seluruh anggota tim untuk melihat aktivitas proses yang dibahas. Ketiga yaitu diagram.
Diagram merupakan sebuah sarana untuk mempermudah pengguna dalam menganalisis data dengan tampilan yang menarik dan mudah dipahami. Isi dari diagram biasanya berupa nominal, skala, ataupun data-data statistik. Kemudian kita akan membahas tentang metode yang digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Di sini juga dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama, MINS. Ini merupakan pengembangan suatu jenis pemecahan masalah dengan melalui pendekatan heuristik, yaitu berupa rangkaian pertanyaan yang merupakan petunjuk untuk membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Melalui model ini, seseorang yang menghadapi masalah mencoba membagi permasalahan menjadi bagian-bagian tertentu dari permasalahan tersebut. Yang kedua, standar deviasi. Standar deviasi ini merupakan nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel serta seberapa dekat titik data individu ke rata-rata nilai sampel. Standar deviasi ini biasanya dimanfaatkan oleh para ahli statistik untuk mengetahui apakah sampel data yang diambil mewakili seluruh populasi. Yang ketiga, distribusi frekuensi. Ini merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpencar. Penggambaran angka atau bilangan atau penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Yang keempat, diagram pencar. Diagram pencar atau diagram scatter merupakan gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan korelasi antara pasangan dua macam variabel dan menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut yang sering diwujudkan sebagai koefisien korelasi. Diagram pencar ini juga dapat digunakan untuk mengecek apakah suatu variabel dapat digunakan untuk mengganti variabel yang lain, dan juga sering digunakan sebagai analisis tindak lanjut untuk menentukan apakah penyebab yang ada benar-benar memberikan dampak kepada karakteristik kualitas. Yang kelima, koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini merupakan nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf R, di mana nilai R dapat bervariasi dari negatif 1 sampai positif 1. Yang keenam, difference. Ini digunakan untuk menetapkan apakah ada perbedaan sifat sensorik atau organoleptik antara dua sampel, dan juga dipergunakan untuk menilai pengaruh beberapa macam perlakuan, modifikasi proses atau bahan dalam pengolahan pangan suatu industri, atau untuk mengetahui adanya perbedaan atau persamaan antara dua produk dari komoditi yang sama. Perkenalkan, nama saya Aldir Hamadon, NIM 163. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah proses diagnosis. Yang pertama adalah tahap pengamatan sistem manajemen. Dalam tahap ini, konsultan mengamati sistem dan prosedur yang berlaku di organisasi, termasuk elemen-elemen di dalamnya seperti struktur manusianya, peralatan, bahan baku yang digunakan, dan bahkan situasi keuangannya. Yang kedua, data utama yang diperlukan, yaitu fungsi utama tiap unit organisasi adalah untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, karena tiap unit mampu fokus dan lebih mudah dalam proses pengerjaannya. Selanjutnya adalah peran masing-masing unit dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Misalnya, peran dalam unit produksi yang disuruh membuat produk sesuai target yang diinginkan oleh perusahaan, maka unit produksi itu harus mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan.
Selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan tindakan dalam masing-masing unit. Dalam pengambilan keputusan yang merupakan pemilihan alternatif pemecahan masalah untuk mendapat penyelesaian yang terbaik. Sehingga di sini masing-masing unit mampu memilih cara-cara atau alternatif keputusan jika terjadi sesuatu masalah. Selanjutnya adalah kekuatan dalam organisasi yang mempengaruhi perilaku antar kelompok dan antar organisasi. Kekuatan yang diperlukan dalam organisasi untuk mempengaruhi kelompok maupun individu dalam organisasi adalah peran kepemimpinan dalam memimpin suatu perusahaan atau organisasi, apakah baik atau tidak, dan peran komunikasi yang baik agar dapat terjalin keharmonisan dalam organisasi. Slide selanjutnya adalah beberapa kriteria yang umum digunakan dalam mengevaluasi elemen, diantaranya kemampuan beradaptasi, yaitu merupakan kemampuan untuk merespon perubahan dengan cepat dan mampu untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Selanjutnya adalah tanggung jawab, sebuah kewajiban seseorang atau karyawan dalam organisasi yang harus dilaksanakan sebagai anggota dari organisasi. Selanjutnya adalah identitas. Identitas sendiri merupakan suatu jati diri yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi yang lain. Selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi sendiri merupakan suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya adalah integrasi, yaitu menyatukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar tercipta kerjasama yang memberikan kepuasan. Integrasi juga salah satu kunci untuk mencapai hasil yang baik bagi perusahaan dan semua pihak di dalamnya. Selanjutnya adalah pertumbuhan, yaitu merupakan fase siklus hidup organisasi di mana organisasi mengembangkan kemampuan untuk menciptakan nilai-nilai dan kompetensi sehingga mampu untuk mendapatkan sumber lainnya. Slide selanjutnya adalah faktor yang perlu didiagnosis. Yang pertama adalah hasil kerja, yaitu merupakan hasil dari pelaksanaan suatu proyek yang telah dilakukan oleh suatu organisasi. Yang kedua, kepemimpinan. Biasanya hal ini dilakukan oleh para pemimpin perusahaan untuk sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan. Yang ketiga, perencanaan, yaitu suatu proses kegiatan pemikiran dan penentuan prioritas yang harus dilakukan secara menyeluruh sebelum melakukan tindakan yang sesungguhnya dalam mencapai tujuan. Nomor 4, perbaikan yang berkelanjutan. Perbaikan yang dilakukan organisasi bersifat terus-menerus, konstan dan reguler dengan melibatkan seluruh elemen organisasi di berbagai tindakan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi pemborosan dan variasi, menyederhanakan proses bisnis, dan meningkatkan kualitas kinerja. Nomor 5, fokus pada stakeholder, yang berfokus dalam merujuk pada pihak manapun yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan secara langsung atau tidak langsung. Misalnya para pemegang saham, pelanggan, pemasok, karyawan, kreditor, dan pemerintah. Nomor 6, proses pelaksanaan. Tahap di mana, kapan, dan bagaimana serta oleh siapa kegiatan kelompok itu dilaksanakan
sehingga pelaksanaannya dapat diartikan sebagai proses kegiatan terlibatnya sumber daya manusia, dana, dan sarana sesuai dengan pedoman, petunjuk tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nomor 7, sumber daya manusia, yaitu merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai penggerak kegiatan produksi pada suatu organisasi. Lanjutnya nomor 8, sumber daya lain dan informasi. Sumber daya lainnya ini merupakan bagian yang penting seperti sumber daya manusia dan bahan baku dan masih banyak lainnya. Juga informasi dalam organisasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan secara langsung atau tidak langsung. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, diagnosis tingkat grup atau kelompok. Kelompok kerja lazim dalam semua jenis dan ukuran organisasi. Mereka umumnya terdiri dari sejumlah kecil orang yang bekerja sama dalam tugas bersama, baik tatap muka atau virtual melalui komunikasi elektronik. Kelompok kerja dapat relatif permanen dan melakukan fungsi yang sedang berlangsung, atau mereka dapat bersifat sementara dan hanya ada untuk melakukan tugas tertentu atau membuat keputusan tertentu. Inputnya yaitu desain organisasi. Kemudian, komponen desainnya meliputi kejelasan tujuan, kemudian tugas struktur, kemudian fungsi tim, kemudian komposisi kelompok, dan norma kelompok. Output atau yang dihasilkan yaitu efektivitas kelompok, kualitas hidup kerja, dan kinerja. Selanjutnya, diagnosis tingkat individu. Tingkat akhir diagnosis organisasi adalah pekerjaan atau posisi individu. Organisasi terdiri dari banyak kelompok atau grup yang pada gilirannya terdiri dari beberapa pekerjaan. Bagian ini membahas input, komponen desain, dan kesesuaian relasional yang diperlukan untuk mendiagnosis pekerjaan. Inputnya yaitu desain organisasi, kemudian desain kelompok, dan karakteristik pribadi. Komponen desainnya meliputi variasi kemampuan, kemudian identitas tugas, kemudian otonomi, kemudian signifikan tugas, dan umpan balik tentang hasil. Outputnya yaitu efektivitas individu, kemudian kemampuan kerja, kemudian kinerja, ketidakhadiran, dan pengembangan pribadi. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai diagnosis organisasi. Semoga dapat memberikan wawasan kepada teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Terima kasih, salam dan bahagia.